Ustaz Hidayatullah, surat sudah masuk ya? Kalau suratnya masuk bukan saya pengurus kebijakannya DRP. Kemudian yang kedua, bersyukur kita ya, yang pertama ya, bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan saya termasuk orang yang mengucapkan alhamdulillah, bersyukur ya, bisa bersua dengan teman-teman, bisa bersua dengan saudara saya Ustaz Hidayatullah, dan kita berada di bulan Ramadan. Selawat serta salam mudah-mudahan senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, menarik kalau kita melihat Quran surat 5, surat Yunus ayat 58. Nah, pertanyaannya adalah, kalian tinggal di dunia ini dalam posisi berbahagia atau sebaliknya? Apa jawabannya kalau ditanya? Kalian hidup ini bahagia atau enggak sih? Ya, nggak bahagia kayaknya kan? Menyengsarakan. Atau sangat bahagia? Jawabannya. Nah, kalau kita bertemu dengan bulan Ramadan, bahagia nggak sih? Bahagia. Kenapa kita berbahagia? Bertemu dengan bulan Ramadan? Nanti dijawab. Sebagai seorang muslim, sebagai manusia yang membaca Al-Quran, kalian akan bertemu dengan surat Yunus ayat 58. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fa bidzalika falyafrahu huwa khairun mimma yajma'un. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Qul wahai Muhammad, katakanlah kepada kaum muslimin dan muslimat, yang muslim perempuan maupun muslim yang laki-laki, bi fadlillahi wa bi rahmatihi, dengan fadilah dan rahmat Allah Subhanahu wa taala." Ya. Kalian ketika kaji ya, kita cari sendiri apa itu fadilah dan apa itu rahmat Allah Subhanahu wa taala. Fadilah dan rahmat Allah itu diterjemahkan oleh para ulama sebagai sebuah karunia. Apa itu karunia? Sebagai seorang muslim, karunia, nikmat yang kita dapatkan adalah al-imanu billah, iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Atau yang paling ringan, Rasul Amri al-Islam. Ketika seorang manusia memiliki titel muslim dalam dadanya, maka dia harus berbahagia. Apa kebahagiaan yang bisa dia tunjukkan? Kenapa dia harus berbahagia? Karena ketika dia telah memiliki titel muslim, maka pada waktu itu dia berbicara yang baik kepada orang lain. Dia melakukan sebuah kebaikan, itu langsung dinilai sebagai sebuah kebaikan yang dicatat akan berlipat ganda. Berbeda dengan orang yang tidak memiliki lisensi muslim. Walaupun dia bersedekah dengan harta yang sangat banyak untuk sebuah kebaikan, maka sedekahnya tidak akan ada nilai ditulis di sisi Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah karunia, itu adalah fadilah. Dan ajaran Islam memiliki fadilah yang lain, termasuk kegiatan yang kita laksanakan hari ini, sholat dan lain sebagainya. Kata Allah, "Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi." Wahai Muhammad, katakan, karena karunia ini, karena nikmat ini, karena fadilah dan rahmat Allah Subhanahu wa taala, fa bidzalika falyafrahu. Karena nikmat tersebut, karena Islam dari diri kita, karena ada iman dalam diri kita, karena kalian tinggal di pondok dan mempelajari Islam, maka falyafrahu. 3 kosakata, fa'ul amr, lamul amr, fi'il mudhari, yang kemudian menunjukkan kosakata ini adalah kosakata perintah yang wajib dilaksanakan. Berbahagialah kalian. Wajib kalian berbahagia karena menjadi seorang muslimah. Wajib kalian berbahagia karena bisa melaksanakan sholat berjamaah. Wajib kalian berbahagia karena tinggal di
wajib kalian berbahagia karena lahir dalam keadaan kondisi muslim. Karena ketika akhir balik, kebaikan kalian menjadi sebuah kebaikan. Kemudian Allah melanjutkan, wa huwa khairun mimma yajma'un. Karena kebahagiaan yang kalian dapatkan karena karunia, fadilah, rahmat Allah Subhanahu wa taala itu lebih baik dari apa yang dikumpulkan oleh manusia hari ini. Apa yang dilakukan oleh manusia hari ini. Apa yang menyibukkan manusia hari ini. Apa yang membuat manusia hari ini kemudian habis waktunya. Manusia mengumpulkan harta sebanyak-banyaknya. Apa tujuannya? Untuk hari akhir katanya. Hari akhir yang maksud itu adalah masa pensiun. Menikmati apa? Menikmati jajannya dengan paket data, berbaring. Dia anggap nikmat. Padahal itu adalah nikmat yang penuh dengan khayalan. Seharian dia lihat. Atau nikmat karena ke mall, melihat barang-barang mewah, jalan-jalan. Nikmatnya berjalan-jalan. Mungkin dia anggap itu sebuah kenikmatan, sebuah kebahagiaan. Ada orang yang memiliki deretan angka 000 di belakang dalam depositnya, berbahagia, sangat bahagia karena memiliki uang sangat banyak. Itu hanya sementara. Berbahagia karena tinggal di tempat yang mewah, berbahagia karena memiliki pangkat jabatan. Itu mungkin terlihat kebahagiaan yang dia dapatkan, tapi adalah kebahagiaan yang sementara. Kalau kalian telah mengetahui hakikat seorang muslimah, maka kalian akan mengatakan sebuah kebahagiaan adalah karena saya lahir menjadi seorang muslim. Sebuah kebahagiaan adalah karena saya bertemu dengan bulan Ramadan. Sebuah kebahagiaan adalah karena ketika ada tatajafa junubuhum anil madaji, waktu di mana manusia lambungnya dekat dengan tempat tidur. Ada hamba-hamba Allah kemudian bangun, kemudian dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, bermunajat dan salat di waktu malam. Itu adalah sebuah kebahagiaan pada hakikatnya. Ketika Allah mengatakan yudidna alaihinna anjalabibihinna, mereka menutup auratnya dengan jilbabnya. Itu adalah sebuah kebahagiaan. Di waktu yang sama orang muslimah atau wanita yang lain, mereka berbahagia dengan menunjukkan apa yang tidak seharusnya mereka tunjukkan. Menampakkan rambutnya, indah rambut saya, ditunjukkan. Kemuliaan tubuhnya ditunjukkan. Kita melihat dia berbahagia dengan apa yang dilakukan. Tapi pada hakikatnya itu bukan sebuah kebahagiaan. Karena kita tahu apa yang akan didapatkan, dampak yang akan dirasakan ketika bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka pastikan kalian dalam posisi bahagia ketika Allah mengatakan falyafrahu. Wajib kalian berbahagia karena menjadi seorang muslim. Wajib kalian berbahagia karena bisa melaksanakan sholat jamaah di waktu yang sama. Orang seumuran kalian muslimah, waktunya ada, tapi kemudian tidak tergerak hatinya untuk melaksanakan kewajiban tersebut. Banyak orang ingin merasakan nikmatnya membaca Al-Quran. Ada Al-Quran di rumahnya, bertumpuk-tumpuk, berbagai macam jenis, keluaran terbaru pun bahkan ada di rumahnya. Tapi kemudian tidak pernah terbuka Al-Quran itu. Tapi kalian kemudian setiap hari bisa membuka Al-Quran, enjoy, senang membaca Al-Quran, terbawa suasana membaca Al-Quran. Itu adalah sebuah kebahagiaan kata Allah Subhanahu wa taala. Lebih baik dari apa yang dilakukan manusia hari ini. Maka pahamilah apa yang sedang kalian lakukan di pondok ini. Membaca Al-Quran, disiplin, belajar, taat kepada musyrifnya, dan segala jenis kebaikan-kebaikan yang sedang diproses di tempat ini, kalian harus tunjukkan. Ini adalah sebuah kebahagiaan, ini adalah sebuah kebahagiaan, ini adalah sebuah kebahagiaan. Dan
kalian akan mendapatkan kebahagiaan yang hakiki. Banyak hari ini orang tidak bisa merasakan kebahagiaan tersebut. Ya, dengan gemerlapnya dunia hari ini, bumi ini sudah sangat tua, tetapi dia berbeda dengan manusia. Manusia, ya, perempuan, makin tua itu makin keriput, betul ya? Sama seperti laki-laki. Tapi dunia ini umurnya makin tua makin cantik, bangunan makin tinggi, megah, bahkan berwarna-warni. Tapi dengan kemegahan yang ada di dunia ini tidak mendatangkan kebahagiaan. Masih mencari lagi, sudah memiliki harta mencari lagi. Kayaknya belum cukup apa yang dia dapat. Makanan bahkan sekarang hari ini sudah berbagai macam jenis, sudah dicoba, kayaknya belum cukup yang dia makan. Cari lagi di tempat lain, bahkan masuk ke luar negeri untuk segala makan. Minum kayaknya belum cukup apa yang dia dapatkan hari ini. Cari lagi berbagai macam warna minuman, belum cukup yang dia minum. Pakaian yang dia miliki kayaknya belum cukup yang dia pakai. Cari lagi, bahkan harganya selangit. Untuk mendapatkan tas juga, untuk mendapatkan kebahagiaan dengan membawa tas harus membutuhkan dana 1 miliar. Saya bahagia dengan tas ini. Tapi hanya sampai di sini. Karena hakikat kebahagiaan bukan pada materi, tetapi apa yang telah digambarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan pesan saya, kalian sebagai seorang muslimah, suatu ketika Aisyah radhiyallahu anha sedang duduk bersama Rasulullah SAW. Kemudian lewat 2 orang muslimah yang lain di depan mereka. Satunya pendek dan satunya tinggi. Aisyah melihat orang yang lewat itu kemudian berkata kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, fulana hakadha wa fulana hakadha." Wahai Rasulullah, suamiku, ada yang lewat ini 2 orang. Satunya jago, satunya cebol. Kata Aisyah. Rasulullah mendengar ucapan Aisyah. Aisyah mengatakan, "Ya Rasulullah, ada orang lewat depan kita, satunya jago, satunya cebol." Kata Rasulullah, "Wahai Aisyah, seandainya ucapanmu itu dituangkan ke dalam lautan, maka lautan menjadi hitam karena dosa dan ucapan tersebut." Sebagai muslimah, kita memiliki karunia yang sangat besar, bisa menjadi sebuah kebahagiaan, tapi kebahagiaan itu bisa akan sirna hanya karena tidak memperhatikan apa yang dia ucapkan. Ucapan Aisyah itu ringan, bahkan sering kita ucapkan dan dianggap biasa. Tinggi cebol, cebol, apa kabarmu? Jangkung, kok makin tinggi aja? Itu mungkin biasa kita ucapkan, tapi kata Rasulullah, seandainya ucapan itu dituangkan ke dalam lautan, menjadi hitam lautan itu, karena terwarnai dengan ucapan yang memiliki efek negatif. Maka kemudian jangan sampai menghilangkan kebahagiaan yang kita miliki atau kebahagiaan yang dimiliki orang lain kemudian karena apa yang kita ucapkan, apatah lagi di bulan Ramadan. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.